Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Anggraini Citra Devi Lestari. Saya dari kelas 11 IIS akan membacakan materi geografi yang berjudul Indonesia sebagai poros maritim dunia. A. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. 1. Letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak geografis Indonesia. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia Utara dan benua Australia Selatan, serta di antara Samudra Hindia Barat dan Selatan dan Samudra Pasifik Timur. Letak geologis Indonesia. Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua, yaitu lempeng Australia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng Samudra Pasifik. 2. Luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913,578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315,22 km persegi. 3. Batas wilayah Indonesia. Batas udara Indonesia. Batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di daratan dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik daratan. Penampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia. Perairan daratan. Sungai adalah aliran yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5,590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang pola musiman dan kondisi geologis setiap daerah berbeda-beda. Perairan daratan. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tekvulkanik, dan danau kars. Jenis-jenis danau: danau tektonik, danau vulkanik, danau tekvulkanik, danau kars. Perairan laut. Letak geografis Indonesia berada di antara dua laut luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Karakteristik laut Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut adalah sebagai berikut: laut terbuka, laut setengah tertutup, laut tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Kondisi kedalaman laut Nusantara secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua besar, paparan Sunda dan paparan Sahul. Kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut, dan dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh perioditas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi.
Ada 4 tipe pasang surut. 1. Pasang surut harian tunggal. Pasang surut harian ganda. 3. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal. 4. Pasang surut campuran condong ke ganda. Sumber daya laut Indonesia: Padalamun, terumbu karang, megafor. Ekorogian laut Indonesia: Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Karmita. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa ini. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudra. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 6 sampai 10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua dan yang akan kaya komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu. Kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara, seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Pelabuhan penting di Indonesia. Selain di Jawa, banyak juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjung oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Halmahera, dan Makassar. Setelah diambil oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Pelayaran Indonesia memiliki beberapa jalur utama, yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh kapal-kapal perdagangan di dunia atau yang disebut dengan choke points. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan di potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini dapat menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Sumber perikanan. Sumber perikanan terdiri perikanan tangkap maupun perikanan budidaya laut. Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Energi kelautan. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan itu antara lain terdiri atas energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Wisata bahari. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan berbasis perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbaris tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui Selat Lanes dengan cara normal bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terhadap yang bukan kapal terbang tersebut.
Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, mensualisasikan energi kelautan,